warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul memahami tentang jenis-jenis arbitrase. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dulu. Saya sendiri, Karela Citra Mulia, NIM 1219014, lalu Cynthia Nikmatul Maula dengan NIM 1219005, dan Dini Mardia dengan NIM 1219031. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang arbitrase, pengertian arbitrase. Secara sederhana, arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa secara timbul sehingga mencapai suatu hal tertentu yang secara hukum final dan mengikat, atau juga bisa diartikan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai arbitrase ad hoc serta arbitrase institusional. Untuk yang pertama, jenis arbitrase ad hoc. Jenis arbitrase ad hoc disebut juga arbitrase volunter. Untuk pengertian arbitrase ad hoc sendiri adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ad hoc ini bersifat insidentil atau tidak permanen. Kedudukan dan keberadaannya itu hanya untuk melayani dan memutus kasus perselisihan tertentu. Selesai sengketa diperiksa atau diputus, maka tugas para arbiter sesuai pembentukannya itu akan berakhir. Untuk mengetahui dan menentukan suatu perjanjian dapat dilihat dari rumusan klausulanya. Apabila dalam klausula menyatakan perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase institusional atau dari arbiter perorangan, maka arbitrase yang disepakati adalah jenis arbitrase ad hoc. Untuk ciri pokok dari arbitrase ini adalah penunjukan para arbiternya secara perorangan. Arbitrase ad hoc di sini tidak memiliki aturan tata cara sendiri, baik mengenai pengangkatan para arbiter maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa seperti suatu lembaga khusus arbitrase, melainkan tunduk sepenuhnya mengikuti aturan tata cara yang ditentukan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah arbitrase institusional. Untuk pengertiannya sendiri adalah lembaga atau badan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang bersifat permanen. Untuk maksud dari permanen di sini adalah selain dikelola dan diorganisasikan secara tetap, keberadaannya juga untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dan ada sengketa yang masuk atau tidak ada sengketa yang masuk, lembaga itu tetap berdiri dan tidak bubar, bahkan setelah sengketa yang ditanganinya itu selesai sekalipun. Setiap lembaga arbitrase institusional diorganisasikan dengan manajemen yang teratur oleh para ahli dalam berbagai bidang, juga memiliki peraturan hukum formal. Saya Dini Mardia, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan lembaga arbitras nasional dan lembaga arbitras internasional. Lembaga arbitras tidak lain merupakan suatu jalur musyawarah yang melibatkan pihak ketiga sebagai wasitnya. Dengan kata lain, arbitras adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para pihak tunduk dan patuh terhadap hakim berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang ditetapkan oleh para hakim yang mereka pilih. Di Indonesia sendiri ada beberapa lembaga arbitras, diantaranya BANI, yaitu Badan Arbitras Nasional Indonesia. 2. BAPMI, Badan Arbitras Pasar Modal Indonesia. Keempat, Basarnas, Badan Arbitras Syariah Nasional Indonesia. Arbitras internasional merupakan penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral. Arbitras ada yang terlembaga, ada pula yang sementara atau ad hoc. Permasalahan timbul saat sengketa muncul antara perusahaan multinasional, di mana mereka justru mengajukan tuntutan ke berbagai pengadilan di berbagai negara ketimbang menempuh jalur arbitras. Biasanya arbitras bersifat internasional ketika para pihak dari berbagai negara dan atau ketika kepentingan perdagangan internasional dipertaruhkan. Adapun beberapa lembaga arbitras internasional, diantaranya ada Asosiasi Arbitras Amerika atau AAA, adalah badan utama untuk administrasi kasus arbitras di Amerika Serikat. Selanjutnya ada lembaga arbitras SCC, adalah lembaga arbitras terkemuka di Swedia serta Skandinavia. Ini populer untuk perselisihan yang melibatkan negara-negara pasca Soviet. Selanjutnya ada
Asosiasi Arbiters Prancis (AFA). Ditemukan di AFA adalah organisasi yang berbasis di Prancis yang mengelola kasus arbitras domestik dan internasional. Selanjutnya ada Pusat Arbitras Komersial Internasional Australia atau ACICA. Ditemukan pada tahun 1985. ACICA adalah badan terkemuka di Australia yang mengelola kasus arbitras internasional dan domestik. Kemudian ada BAC, yaitu Komisi Arbitras Beijing. Adalah salah satu lembaga arbitras paling terkemuka di Cina. Selanjutnya ada CRCICA, yaitu lembaga arbitras paling terkemuka di Mesir. Dan ada beberapa lagi, mohon maaf tidak saya sebutkan. Itulah lembaga arbitras nasional dan lembaga arbitras internasional. Yang membedakan dari keduanya itu yaitu putusan arbitras nasional dan internasional itu yaitu teritori yang terdapat pada putusan arbitras internasional yang digunakan untuk menentukan hukum yang akan digunakan oleh para pihak.